Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sofyan SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Cimaragas, Kabupaten Ciamis, wilayah 13, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar di kelas 10 semester 2 dengan tema materi yaitu dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Inti materinya yaitu adalah tentang karakteristik lapisan atmosfer, bumi, serta unsur-unsur cuaca dan iklim dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik lapisan atmosfer dan unsur-unsur cuaca dan iklim dengan baik. Pada kali ini kita akan membahas tentang angin. Angin adalah udara yang bergerak atau udara yang berpindah dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Biasanya angin ini diukur dengan suatu alat yang disebut dengan anemometer. Jenis-jenis angin, ada angin tetap, yang di dunia ini ada angin tetap. Yang pertama adalah angin barat, yang kedua adalah angin timur. Ada angin pasat, kemudian ada angin antipasat. Angin antipasat bergerak meninggalkan khatulistiwa menuju daerah subtropis. Perhatikan seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah pergerakan angin yang ada di dalam gambar dengan dikaitkan dengan lintang derajat. Angin lokal. Angin lokal adalah angin yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Angin darat berarti angin yang berhembus dari darat. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut. Kita lihat gambar di sini. Angin darat, angin yang berhembus dari darat ke laut terjadi pada malam hari. Sehingga kenapa demikian? Karena pada malam hari daratan masih dingin sedangkan lautan masih panas, sehingga kejadian ini digunakan oleh masyarakat zaman dulu untuk pergi ke laut mencari ikan. Yang kedua adalah angin laut. Angin laut itu terjadi pada siang hari. Kenapa demikian? Karena pada siang hari laut masih dingin dan darat cepat dingin, sehingga laut maksimum dan darat adalah minimum. Nah, ini dimanfaatkan oleh manusia untuk pulang ke darat selepas melaut. Yang kedua adalah angin lembah dan angin gunung. Angin lembah, angin yang berhembus dari lembah ke gunung yang terjadi pada siang hari, dan sebaliknya angin gunung, angin yang berhembus dari gunung ke lembah terjadi pada malam hari. Yang ketiga adalah angin fon atau angin jatuh. Nah, ini adalah hubungannya dengan hujan orografis. Ketika di suatu lereng terjadi hujan orografis dan angin terus dihembuskan, maka di sebelahnya itu adalah angin fon atau angin jatuh. Angin fon ini bersifat kering dan panas dan biasanya merusak. Di beberapa daerah angin fon ini disebut berbeda-beda. Salah satu contohnya misalkan ada angin Brubuh di Sulawesi Selatan, angin Barok di Deli Serdang, ada angin Kumbang di Cirebon, angin Gending di Pasuruan, angin Wambrau di Papua. Angin yang bersifat dingin, ini ada angin Mistral dari pegunungan menuju ke daratan, kemudian ada angin Bora, ada angin siklon dan antisiklon. Daerah depresi atau daerah yang bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum. Nah, coba kita bayangkan di tengah ini adalah tekanannya minimum, tetapi di sekelilingnya adalah tekanannya maksimum. Nah, ini bisa menyebabkan angin siklon. Dan sebaliknya, ketika di tengahnya itu maksimum dan di luarnya itu minimum, bisa menyebabkan angin antisiklon. Nah, angin ini, angin siklon baik angin antisiklon ini sangat kuat sehingga bersifat merusak. Salah satu contohnya adalah
angin siklon Samudra Atlantik disebut hurricane. Hurricane ini suatu angin yang sangat dahsyat. Kemudian di Cina di Laut Cina ada angin typhoon, ada angin tornado di Amerika, dan di Asia ada angin Shengkejen. Demikian video materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.